Selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana sih caranya membangun kekayaan dari nol? Ini bukan soal warisan atau menang lotre ya, tapi soal strategi cerdas yang sebenarnya bisa dipelajari oleh siapa aja. Nah, itulah yang bakal kita bongkar tuntas di pembahasan kali ini. Coba deh jujur, pernah ngerasa gini nggak? Anda udah kerja keras, udah nabung disiplin, tapi pas dilihat-lihat lagi kok rasanya nilai uangnya nggak nambah-nambah, malah kayaknya makin sedikit? Kalau ya, tenang. Anda nggak sendirian, dan ada kok penjelasan logis di balik semua ini. Oke, kita pakai contoh yang gampang banget deh, nasi goreng. Dulu, mungkin di tahun 2010, uang Rp10.000 itu udah bisa dapat nasi goreng spesial pakai telur. Tapi coba lihat deh, di tahun 2025 nanti, uang segitu kayaknya udah nggak cukup lagi. Ini bukan karena nasi gorengnya jadi pakai topping emas ya, tapi karena nilai uang kita yang diam-diam terkikis. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenalan sama musuh utama tabungan kita, terus kita ubah cara pikir biar uang yang kerja buat kita. Kita juga bakal lihat apa aja alat investasinya, belajar strategi cerdas, nyiapin langkah pertama, dan yang paling penting kita bakal ngerti soal kekuatan ajaib dari waktu dan kesabaran. Siap? Oke, kita mulai bab 1, kenali musuhmu. Namanya inflasi. Dia ini nih biang keladi tak terlihat yang bikin contoh nasi goreng tadi jadi kenyataan pahit buat orang-orang yang cuma nabung. Jadi inflasi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, inflasi itu kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-terusan. Artinya kesaktian uang Rp100.000 tahun ini bakal beda sama kesaktiannya tahun depan. Itulah kenapa nyimpen uang di bawah bantal atau bahkan di tabungan biasa, itu seringkali artinya kita kalah telak sama inflasi. Kalau nabung aja nggak cukup buat ngelawan inflasi, terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya ada di bab 2 ini. Kita harus ubah mindset. Kita harus berhenti cuma kerja cari uang dan mulai bikin uang kerja buat kita. Inilah inti dari investasi. Nah, ini penting banget nih. Banyak orang kejebak sama mindset yang salah. Ngira investasi itu jalan pintas buat kaya mendadak. Padahal itu mitos. Investor yang beneran sukses justru mikirnya sebaliknya. Mereka fokus ke pertumbuhan buat jangka panjang, dan kuncinya cuma 2, konsisten dan sabar. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3. Kalau investasi itu perjalanan, kita kan butuh kendaraan yang pas. Nah, ada banyak banget pilihan kendaraan atau alat di luar sana, dan kita bakal kenalan sama beberapa yang paling umum. Pertama, ada saham. Simpelnya, pas Anda beli saham, Anda itu sebenarnya lagi beli sepotong kecil kepemilikan di sebuah perusahaan. Potensi untungnya bisa gede banget kalau perusahaannya tumbuh. Tapi ingat ya, di mana ada potensi gede, di situ juga ada risiko yang gede. High risk, high return gitu deh. Terus ada obligasi. Anggap aja ini kayak kita lagi minjemin duit ke pemerintah atau perusahaan besar. Nanti sebagai imbalannya kita bakal dibayar bunga secara rutin. Ini pilihan yang jauh lebih aman dan stabil, walaupun ya potensi keuntungannya nggak akan sebesar saham. Dan grafik ini ngegambarin hubungannya dengan jelas banget. Di dunia investasi hampir selalu berlaku, makin tinggi potensi untung yang kita kejar, makin besar juga resiko yang harus kita siap hadapi. Gak ada yang namanya keuntungan tinggi tapi resiko nol. Kuncinya adalah nemuin keseimbangan yang pas buat profil resiko Anda sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, bab 4, soal strategi. Tahu alatnya aja kan nggak cukup, kita juga harus pinter cara pakainya. Ada 2 jurus rahasia yang hampir selalu dipakai sama investor sukses buat ngelola risiko dan memaksimalkan hasil. Jurus pertama itu namanya diversifikasi, atau bahasa gampangnya jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Dengan nyebarin investasi kita ke berbagai aset kayak saham, reksadana, obligasi, bahkan emas, kita bisa ngurangin risiko. Jadi kalau satu aset lagi anjlok, yang lain mungkin lagi naik. Jadi portofolio kita tetap seimbang. Jurus kedua ini namanya dollar cost averaging atau DCA. Wah, ini strategi anti pusing yang ampuh banget. Idenya simpel, Anda investasi dengan jumlah uang yang sama secara rutin. Titik. Nggak peduli pasar lagi merah atau hijau. Kadang kita dapat harga mahal, kadang dapat harga murah. Secara otomatis, kita jadi beli lebih banyak pas harga lagi diskon. Ini cara jitu buat ngilangin emosi dan ngebangun disiplin. Oke, teori udah, strategi udah, sekarang waktunya buat action. Bab 5 ini isinya adalah langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda lakuin buat mulai perjalanan investasi Anda. Iya, bahkan mulai hari ini juga. Tapi, tunggu dulu. Sebelum loncat ke investasi, ada satu fondasi yang hukumnya wajib, nggak boleh ditawar. Namanya dana darurat.
Ini jaring pengaman finansial Anda, idealnya senilai 3-6 bulan pengeluaran. Pastiin ini aman dulu ya, baru kita ngomongin risiko investasi. Jadi urutannya jelas ya. Pertama, dana darurat beres. Kedua, lunasin utang-utang konsumtif yang bunganya gede, kayak kartu kredit atau pinjol. Baru deh yang ketiga, tanya ke diri sendiri, tujuan saya investasi buat apa sih? Beli rumah, dana pensiun. Nah, tujuan yang jelas ini bakal ngebantu banget buat milih kendaraan investasi yang paling pas buat Anda. Akhirnya, kita sampai di bab terakhir. Dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Bab 6 ini ngomongin dua bahan paling mujarab dalam resep sukses investasi, waktu dan kesabaran. Disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Tapi sebelum kita lihat keajaibannya, kita harus waspada sama monster-monster di perjalanan ini. Banyak banget pemula yang jatuh karena tergoda iming-iming cepat kaya, ikut-ikutan temen beli aset yang lagi ngetren, atau panik jual rugi pas pasar lagi goyang. Hindari kesalahan-kesalahan ini dengan disiplin dan pengetahuan ya. Dan ini dia keajaibannya, namanya compounding atau bunga majemuk. Gampangnya gini, ini adalah proses saat keuntungan investasi Anda mulai menghasilkan keuntungannya sendiri. Hasilnya, efek bola salju, makin lama menggelinding, makin besar dan makin cepat pertumbuhannya. Biar lebih kebayang, kita coba hitung-hitungan sedikit ya. Bayangin Anda bisa konsisten investasi 1 juta rupiah aja setiap bulan dengan asumsi imbal hasil rata-rata 10% per tahun. Angka yang cukup realistis kok buat investasi jangka panjang. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Coba lihat ini. Luar biasa kan? Dalam 5 tahun, uang Anda jadi lebih dari 77 juta. 10 tahun, jadi lebih dari 200 juta. Tapi lihat deh di tahun ke-20. Disinilah efek compounding benar-benar meledak, mengubah investasi rutin Anda jadi lebih dari 750 juta rupiah. Inilah kekuatan dari mulai sedini mungkin dan tetap konsisten. Kita udah lihat musuh kita tuh inflasi, dan kita juga udah nemuin senjatanya, investasi cerdas. Kekuatan compounding itu nyata dan ada di depan mata. Jadi pertanyaan terpentingnya sekarang cuma satu, perjalanan investasi Anda kapan mau dimulai?